Enggak ini ya? Ya, belum. Enggak, saya mau ini, mau ke PPT-nya. Udah nampak. Misteri angka di balik produk teknologi. Iya. Nah, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan di sini ya. Tren talk kita hari ini, adapun judul yang saya angkat di sini yaitu misteri angka di balik produk teknologi yang disampaikan oleh Muhammad Ridho Plus, ST, MN-nya abu-abu ya, samar-samar. Baik, jadi di sini kenapa saya bahas ini adalah pengalaman, mungkin sedikit pengalaman saya ketika belanja di suatu produk. Dan produk ini nanti di dalam sharing ini akan saya kasih tahu produknya apa. Mungkin di sini kita karena judulnya ya misteri angka di balik produk teknologi. Jadi yang saya bahas itu adalah angka di sini. Angka di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 sampai 9. Dan tidak ada angka lain, paling ya gabung-gabungan kayak 1 sama 2. Karena di sini angka, saya lebih menarik tuh ke angka 9. Nah, kita akan gali apa sih angka 9 di sini? Karena angka 9 di sini ada apa? Jadi saya tertarik untuk membahasnya. Kenapa nggak angka lain gitu kan? Oke. Ya, kadang orang bilang, oh ini kayaknya angka keberuntungan mungkin dalam apa hal itu kan. Tapi dalam di sini adalah saya bahasnya dalam teknologi ya. Jadi angka 9 ini dalam dunia teknologi ada apa? Yang satunya itu produk ini tahu itu produk teknologi agak ini tutup. Nih. Bisa ini ada ini nggak tulisannya nggak? Ada coret-coretan gitu? Enggak. Enggak ada. Saya ngobrol. Jadi produk teknologi bukan hanya sebagai fungsi dan tampilan, tapi nama dan brand merupakan suatu kesuksesan bagi produknya. Jadi sini yang saya bahas tuh produk teknologi itu gadget ya, gadget di sini HP atau lebih tepatnya iPhone. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang kenal juga, mungkin ya, siapa yang nggak kenal ya dengan HP sekarang secanggih ini, yaitu iPhone. Mungkin idaman dari semua kalangan ya. Jadi saya ingin tertarik di sini membahas perkembangan dari iPhone itu sendiri dan mulai dari 4, 5, 6, 7, 8 bahkan sampai sekarang ini adalah yang ke-14 mungkin. 14 ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi saya ingin herannya kenapa sih di angka iPhone 9 itu nggak ada. Bisa Bapak Ibu mungkin ada yang tahu nggak kenapa dia launchingnya itu 6, harusnya 7, 8, harusnya ada 9 dan iPhone 9. Nah, itu kepikiran dia saya sekarang sampai sekarang waktu itu, kenapa iPhone 9 itu tidak ada dan langsung diloncatkan ke iPhone 10, 11, 12 sampai sekarang ini. Oke. Mungkin bisa jadi Siri, nggak tahu ya Pak ya. Kita nggak tahu, mungkin nanti ternyata saya gali-gali, ternyata saya tahu dan jawabannya adalah ini nggak bisa next. Oh. Jadi itu merupakan salah satu strategi bisnis. Kenapa? Sama kayak sebelumnya juga, kayak di Windows. Windows itu sendiri kan kita juga ada Windows 7, 8, 10. Lah, 9-nya kemana ya? Nah, itu merupakan salah satu strategi bisnis. Nah, salah satu yang Windows itu. Nah, karena dengan adanya perbaruan sistem yang kayak dari 8 langsung ke 10, nggak ada 9-nya, ternyata itu tuh agar konsumen itu lebih terbuka untuk melakukan pembaruan pada software yang digunakan. Jadi supaya lebih tertarik untuk mengupdate software yang digunakannya. Mungkin itu jadi perkembangan itu mereka tuh harus mengikuti kegiatan perkembangan zaman kayak update terus. Wah, ini makin lama makin keren nih gitu kan pembaruannya. Bahkan ada Windows 11 yang sekarang seperti itu. Nah, tapi dari iPhone sendiri, ternyata iPhone itu dia kenapa mau ngupgrade dari 8 ke 10 langsung, nggak ada 9. Ternyata itu penamaan iPhone 8 itu disinyalir itu untuk menyaingi Samsung Galaxy S8 dan Note 8 yang dahulu terjun ke pasaran. Jadi penamaan iPhone 10 dengan lambang X itu, kenapa kan kalau iPhone 10 harusnya ditulis iPhone 10 ya, harusnya kan tulis iPhone 10, tapi kenyataannya ada iPhone X gitu. Ternyata itu tuh bukan suatu strategi bisnis karena agar tidak terganggu dari lompatan iPhone 8 ke iPhone 10 -nya. Seperti itu. Lanjut. Nah, sebentar.
Nih, oke. Jadi itu tadi kenapa iPhone itu bisa angkanya angka 9, jawabannya adalah karena itu merupakan suatu strategi bisnis dari perusahaan itu sendiri. Karena kita ketahui iPhone itu kan dia pengennya brandednya itu kenapa dia satu lagi ini kenapa penamaan iPhone 10 itu dilambangkan dia langsung iPhone 10, ternyata jawabannya adalah karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya iPhone yang ke-10. Jadi iPhone 10 itu bertepatan pada ulang tahunnya di dunia industri apa ya, telepon ya, atau elektronik gitu. Nah, lanjut saya ingin bahas mengenai angka 9 pada harga gadget yang ada. Mungkin ini satu nggak kepikiran ya, tapi sampai sekarang kok bisa ya gitu ya. Saya pun heran juga kan, jadi saya mau sharing sedikit angka 9 pada harga gadget. Nah, salah satu momen yang kita tunggu tuh dari launchingnya HP, mau branded apapun, salah satunya di sini HP Xiaomi, yaitu ya Xiaomi ya. Xiaomi itu kayak ada Realme, Xiaomi gitulah. Ya, jadi yang pengen kita lihat tuh berapa sih harganya gitu ya. Apakah harga itu berapa gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya tuh bukan cuma berapa harganya, tapi seberapa murah, betul ya? Nah, jadi mau brand apapun itu produknya, harga HP-nya, pasti ada angka 9-nya. Salah satu contohnya gini nih. Nih, kenapa kalau jual orang kita beli HP itu, mau brand apapun dia itu, tidak ada harga HP itu yang tok gitu aja. Misalnya harga HP ini adalah 1 juta, harga HP ini 5 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kayak ini, yang salah satu itu 17 juta. Tuh. Nah, nih, ternyata harga yang kita lihat di iklan-iklan HP itu ternyata angkanya itu panjang, keriting, dan ada angka 9-nya. Contoh itu ada yang kita lihat 12 juta 699 gitu. Pasti ada angkanya. Jarang kita lihat ada harga HP itu yang toh harga yang tadi yang saya sampaikan ada 17 juta ya 17 juta gitu. Ternyata angka 9 ini salah satu kayak dibilang itu merupakan suatu keistimewaan gitu ya dalam dunia, kayak ini lebih tepatnya ke dunia marketing ya. Jadi kayak contohnya juga ada nih HP luar negeri, dikit harganya tuh sedikit tapi harganya tetap ada angka $9 misalnya. $399, $499, $599, $699, kan ada yang $99. Nah, ternyata kayak nih, kalau di Indonesia juga ada nih, ini salah satu contohnya HP. Harga HP Mi Note 10 Pro, harganya 6.999.000. Kemudian ada Realme C11. Kayak gini-gini, pasti label harganya itu pasti ada angka 9. Jarang yang kita lihat harganya itu adalah 1.500.000, 1.600.000, jarang banget. Bahkan mungkin kalau ada sih, nggak ada sih saya gitu ya. Jadi tujuannya adalah brand ini tidak ingin menampilkan harga yang jelas karena ingin bermain dengan psikologi konsumen. Nah, yang ingin saya bahas ini adalah psikologi. Jadi sini ada nama istilah fisiologi harga nantinya. Jadi bisa dibilang itu adalah keputusan kita dalam membeli banyak dilakukan melalui faktor emosional bukan rasionalnya kita. Aduh, mohon maaf nih agak-agak lag sedikit. Nah, jadi saya ingin membahas sedikit dari tadi karena ini adalah fisiologi harga, jadi saya membahas tentang bagaimana membuat faktor harga menjadi lebih menarik. Nah, ini adalah salah satu strategi marketing ternyata yang digunakan oleh sales-sales yang saya jumpai ketika saya korbannya gitu ya. Nah, jadi gini, psikologi harga itu bertujuan agar konsumen itu merasa volume itu dapat lebih tinggi dari harga yang mereka bayarkan. Kita ketahui bahwasannya diri kita bahkan manusia merupakan makhluk ekonomi di mana membayar sesuatu itu serendah mungkin tapi dapat volume itu setinggi mungkin. Nah, seperti itu. Sama kayak kita ya. Biasa, ini manusia. Itulah kontrak kita kan. Jadi bagaimana menampilkan harga yang secara psikologis terlihat lebih rendah atau secara lebih tinggi dari yang sebenarnya. Salah satunya tuh yang saya menarik itu adalah angka 9 lagi. Nah, ini kenapa sih angka 9 lagi? Angka 9 itu untuk harga yang menawan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Brand menggunakan angka 9 dalam strategi pricing itu mereka karena memanfaatkan fenomena fisiologi yang disebut left ticket bias. Nah, jadi kayak gini.
Dalam arti kata, seolah-olah nih gini, misalnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat harga nih, contohnya HP tadi, atau mau di mall atau dimanapun, pasti yang kita lihat itu adalah angka pertamanya, atau yang depan atau sebelah kiri, yang 16 juta. Tapi yang di belakang itu kita hiraukan, dalam arti kata, nah contohnya gini, contohnya ini HP Samsung Galaxy nih ya, Samsung Galaxy ini harganya kira-kira ini berapa nih Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Rino sendiri lah. Pak Rino sendiri ini lihat harga ini pasti yang dilihat itu adalah 12 juta ya Pak ya. Wah ini nggak nyampe nih 13 juta, benar nggak Pak? Ya, nah, benar ya. Jadi seolah-olah kita tuh beralih, wah ini nggak nyampe 13 juta nih. Padahal sebenarnya yang kita selintas di awal itu adalah rasional kita melihat alam bawah sadar kita merespon dengan harga yang lebih menarik untuk kita dibandingkan dengan harga yang sebenarnya. Nah itu tadi kembali ke sifat kita itu manusia. Kita melihat harga yang serendah-rendahnya dengan nilai yang setingginya. Gitu. Itulah alam bawah sadar. Hanya dengan mengurangi sedikit dan dari harga tertingginya, namun efek psikologisnya itu tumbuh sangat luar biasa. Nah contoh tadi yang saya bilang tadi, Pak Rino pasti yang dilihatnya 12 jutanya, nggak dilihatnya yang sisa 99-nya. Kayak gini, harganya 999.000. Rasional kita tuh mikirnya itu 1 juta, tapi emosional kita tidak sampai 1 juta. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, nggak sampai nih 1 juta. Padahal sebenarnya hanya beda 1.000 ya, 1.000 mungkin 1.000 bedanya. Jadi ini nggak sampai 1 juta nih, beli aja lah gitu ya. Nah itu salah satu. Itu merupakan salah satu strategi di angka 9. Dan jadi nanti kalau kita pernah lihat di mall-mall atau di belanja di supermarket atau di Alfamart atau dimanapun itu, kita pasti lihat tuh angkanya tuh kayak ada 99-nya. Ternyata itu merupakan strategi marketing juga yang digunakan oleh dalam dunia bisnisnya. Seperti itu. Lanjut. Strategi yang saya kagumi di sini adalah strategi harga Gojek. Dan ini juga merupakan suatu pemikiran juga bagi saya. Kenapa sih kok ada nih harga Gojek? Ternyata saya gali-gali, ternyata ini waktu itu belanja, waktu itu pembelian ini, kalau nggak salah waktu itu disuruh oleh KSI ya, beli belanja di Alfamart. Ya. Jadi ini nih harganya kesabitkan juga waktu itu beli minuman mungkin. Salah satu produknya contohnya begini nih. Contohnya gini. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak kenapa harga ini kira-kira nih? Kita balik lagi ya ke Pak Nursaka. Pak Nursaka nih, Pak mohon izin nih Pak sebelumnya. Bapak kira-kira nih dari ketertarikan Bapak di sini, Bapak milih yang mana nih Pak? Kalau saya sih tertarik sama yang besar lah. Yang di tengah ya Pak ya? Bukan. Bukan. Di mana Pak? Yang 20. 37.000. Yang 20 OZ 42.000. Yang 20 ya Pak ya? Yang harganya 42.000 Pak ya. Kalau dari Pak Romi gimana Pak? Oke. Kalau dari Pak Romi, Bapak, kalau sana ini ada produk yang saya tawarkan, Bapak milih mana? Kayak 40.000 aja deh. 42.000 itu terlalu banyak. Jadi terbuang sia-sia. Oke. Terus boros juga sifat setan. Oke. Oke, 40.000 ya. Yang sederhana aja deh, 40.000. 40.000. Oke. Kalau dari KSI sendiri tuh takut habis kan? Takut ya habis. Oke. Kalau dari KSI sendiri tuh milih mana nih? Kak pilih yang 42.000. 42.000. Kalau dari Pak Rino kembali lagi, Pak Rino. Sama 42.000. Nah, ini dah. Jadi kenapa bisa ada harga yang divariasikan kayak gini? Ternyata titik poin kita itu adalah harga Gojek tadi. Harga Gojek tadi sebenarnya tujuannya adalah kita menyelipkan di tengah-tengah. Tapi sebenarnya harganya itu adalah yang dari kecil sampai yang ke besar. Target pemasarannya itu adalah yang dijual itu adalah harga yang 42.000. Mungkin seolah-olah kita mikirnya kayak gini nih di awal nih. Kalau saya beli yang kecil, harganya 37.000. Nanggung 40.000 aja, tinggal nambah 3.000. Pikiran kita gitu. Lanjut lagi, kenapa nggak nambah 2.000 lagi ya biar bisa dapat yang besar? Nah, makanya target pasar itu terpenuhi. Karena kita pasti belinya yang 42.000. Nanggung nih, nanggung. Akhirnya beli yang 42.000. Itulah salah satu strategi harga Gojek itu, menempatkan harga. Contoh, kalau seandainya saya buat hanya 2 di sini, 37 sama 42, pasti milihnya hanya yang paling rendah aja gitu. Karena harganya kan terlalu jauh nih, 37 ke 42. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi diselipkanlah satu produk itu di tengah-tengah, tapi pasti kebanyakan orang tuh milih yang 42.000. Karena sebenarnya adalah target pasarnya adalah 42.000. Itu yang harus dijual itu sebenarnya adalah 42.000.
dengan selipan, yang tengah-tengah ini adalah harga goceknya. Jadi dibuat perbandingan. Kalau misalnya dua produk aja, misalnya 37.000 sama 42.000. Nah, pasti milihnya yang 37, lebih murah gitu kan. Tapi sebenarnya harga inilah yang harus dijual di pasaran. Sama kayak kita juga beli HP di mana HP, salah satunya pengalaman saya, kalau beli HP saya kalahnya di salesnya. Jadi salesnya itu, saya awal dari rumah itu pengennya itu beli HP Samsung. Ya, saya udah punya spesifikasi sendiri nih. Sama kayak saya beli laptop juga. Saya udah punya spesifikasi yang udah saya cari dari awal. Saya pengen laptop yang kayak gini, HP kayak ini. Tiba di tempat, pikiran kita tuh berubah. Karena dipengaruhi dari angka 91. Satu lagi strategi yang ini. Jadi strategi ini yang mempengaruhi saya waktu itu dalam pembelian HP. Dan akhirnya saya membeli HP Vivo di sini, yang awalnya Samsung jadi ini. Nah, itulah satu pengalaman saya. Ternyata mereka menggunakan strategi ini. Jadi ada variasi HP itu ditawarkan kayak yang ini, yang 3 produk ini. Ada minuman Starbucks ini ya, salah satu contohnya. Kalau ini dalam dunia HP, saya itu membeli harga yang pengaruhi oleh RAM, kemudian nanggung nih RAM-nya segini, memorinya segini. Benar ya Bapak Ibu ya, mungkin pernah juga sih menjumpai, bukan saya aja, mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat kalau beli HP itu, wah ini kalau beli ini RAM-nya segini, kalau beli ini dengan harga segini RAM-nya segini, nanggung beli yang ini aja, pasti gitu ya Bapak Ibu ya. Ini pastinya kayak gitu, karena merupakan salah satu yang tadi saya bilang, rasional kita sama emosional kita itu pasti beda. Nah, itulah salah satu pengalaman, dan akhirnya saya pun membeli yang ditawarkan. Akhirnya saya bisa dibilang masuk jebakan Batman, nggak tahu, dan akhirnya saya di rumah menyesal. Waduh, kenapa beli yang ini ya tadi ya? Harusnya kita udah punya pendirian nih, mungkin balik lagi lah. Kenapa sih gitu? Ternyata itu adalah salah satu strategi bisnis dari industri ataupun produk-produk yang ditawarkan. Mungkin dari itu dari saya ya. Mungkin itu sharing hari ini. Jadi kesimpulannya, ternyata misteri-misteri di semua yang ditawarkan oleh produk-produk, baik itu loncatan angka yang diberikannya, bukan salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh itu, merupakan pasti ada kaidahnya juga dibuat oleh produk itu dari perusahaan sendiri. Kita nggak tahu tuh yang iPhone tadi, mana tahu nanti kita nggak tahu nih iPhone ini bakal rilis iPhone 9 di akhir-akhir dia mau bangkrut, mungkin nggak tahu ya, di akhir-akhir dia mau rilis iPhone 9, atau iPhone 9 ini ada bisnis apa gitu. Tapi yang saya ketahui juga Pak ini lihat juga, baca-baca juga, ternyata merupakan salah satu strategi dalam dunia bisnis kayak gitu. Mungkin itu dari saya untuk hal ini. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, Pak Raffi. Ya, Pak Raffi. Ini bukan melihat sampaikan untuk mengenai masalah apa ya, pasar ya. Memang seperti itu saya lihat. Jadi kali kalau misalnya masa ya, misalkan memang memilih di sasarannya orang ini sudah ya, jadi ini bukan apalagi Pak, dunia bisnis itu benar dari semua Pak, mau di baju, di mall, di makanan, semuanya kayak ini Pak. Terima kasih Pak Putra. Lagi Pak, ada lagi Bapak Ibu? Atau pengalamannya sama nggak dengan saya nih, waktu itu kalau mau belanja nih pasti ada kayak gini nih, aduh ini nanggung nih gitu kan. Terus lihat harga-harga. Terus kenapa sih kalau di Semarang itu jarang ada yang buat angka itu, selain angka 9 juga ada
kayak misalnya harga barangnya sebenarnya 50.000 tapi dibuat 47.300. Nanggung dibuat angka ganjil gitu loh. Nah, ternyata itu juga merupakan suatu strategi marketing. Contohnya kita belanja di Alfamart, Indomaret. Pasti kalau harganya tuh 50 ya pastinya dibuatnya tuh bukan 50-an, 47. Pasti angka ganjil gitu. 300 gitu. Ternyata itu merupakan suatu strategi dalam dunia bisnisnya. Mungkin itu dari saya, Trend Talk hari ini. Lebih dan kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.